Ini keistimewaan Masjidil Aqsa yang lain. Padang mahsyar, nanti saudara mati. Setelah itu kiamat. Setelah kiamat terjadi, kita semua dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Dari situ kita menuju padang mahsyar, al-mahsyar. Di mana mahsyar itu? Di Baitul Maqdis. Kata Nabi ketika ditanya oleh seorang perempuan, ya, pembantu rumah tangganya Rasulullah, Maimunah binti Sa'ad, aftina fi Baitul Maqdis. Nabi menjawab, huwa ardul mahsyar wal mansar. Baitul Maqdis itu adalah negeri tempat pengadilan Allah nanti. Jadi ente semua, saya sebelum menerima kitab menuju surga atau neraka, nauzubillah kalau ke neraka ya, itu pengadilannya ditetapkan di situ dulu, di padang mahsyar. Di mana? Di lokasi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa sekarang itu. Di situ terjadi hisab. Tempat yang menjadi pintu gerbang menuju langit itu adalah Masjidil Aqsa, karena dari situ Nabi Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Dari Masjidil Aqsa juga Nabi Isa diangkat ke langit. Dari situ juga nanti Dajjal turun ke dunia, ya, akan berbuat kerusakan. Dan dari situ juga Allah turunkan lagi Nabi Isa di akhir zaman untuk menumpas Dajjal. Jadi dia merupakan pintu gerbang menuju langit. Kenapa dipilih satu-satunya tempat itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di situ adalah tempat padang mahsyar. Ya. Ini keistimewaan Masjidil Aqsa yang lain. Padang mahsyar, nanti saudara mati, kapan matinya terserah Allah, ya kan? Setelah itu kiamat. Setelah kiamat terjadi, kita semua dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Dari situ kita menuju padang mahsyar, al-mahsyar. Di mana mahsyar itu? Di Baitul Maqdis. Kata Nabi ketika ditanya oleh seorang perempuan, ya, pembantu rumah tangganya Rasulullah, Maimunah binti Sa'ad, aftina fi Baitul Maqdis. Nabi menjawab, huwa ardul mahsyar wal mansar. Baitul Maqdis itu adalah negeri tempat akhirat, padang mahsyar, tempat pengadilan Allah nanti. Ya, jadi ente semua, saya sebelum menerima kitab menuju surga atau neraka, nauzubillah kalau ke neraka ya, ya, itu pengadilannya ditetapkan di situ dulu, di padang mahsyar. Di mana? Di lokasi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa sekarang itu. Di situ terjadi hisab oleh Allah. Baru manusia menuju surga, menuju neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini bukan persoalan sepele Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu nggak sama kedudukannya kayak Masjid Fatahillah, nggak sama kayak yang di Tanah Abang, Al-Ma'mur misalnya, nggak sama kayak Istiqlal, nggak ada seujung kukunya kedudukan masjid-masjid. Meskipun sama sebagai rumah Allah, sebagai tempat kita beribadah kepada Allah, tetapi kemuliaannya itu yang berbeda nilainya. Kenapa? Fa inna salatan fihi ka'alfi salatin fi ghairihi. Dalam hadis Maimunah itu, salat satu rakaat di dalamnya sama nilainya dengan 1000 rakaat di luar masjid itu. Maka Nabi perintahkan, ituhu fasallu fihi. Datanglah ke situ dan salatlah kamu di situ. Ini perintah Nabi. Ya. Kalau Nabi perintahkan, berarti kita mesti melaksanakannya. Supaya apa? Menjaga masjid ini supaya tidak hilang, tidak lepas dari umat Islam. Kata Maimunah, kalau saya nggak mampu ya Rasulullah, negeri itu dijajah, negeri itu tidak aman, begini alasannya macam-macam. Kata Nabi, tuhdi ilaihi sirajan zaitan yusraju fihi fa inna man fa'alahu kaman shalla fihi. Kalau kamu nggak bisa datang ke Masjidil Aqsa itu karena halangan, karena dijajah, karena tidak aman, karena ini, karena itu, maka minimal yang dapat kamu lakukan adalah mengirimkan atau memberikan minyak buat lampu Masjidil Aqsa itu tetap menyala. Apa maknanya ini? Apa kita rame-rame sekarang kirim minyak ke sana? Enggak. Ngirim minyak juga ada ongkosnya. Ya. Repot lagi, ntar di tengah jalan dibajak lagi.
ditumpahin tuh minyak. Enggak, kita kirim aja. Apa yang kita bisa kirim? Uang. Supaya apa? Lampu Masjidil Aqsa tetap nyala, aktivitasnya tetap jalan, ada orang beribadah. Sekarang yang dibutuhkan di sana itu adalah dana perawatan Masjidil Aqsa dan bagaimana mengumpulkan orang-orang Islam di Palestina semuanya untuk berbondong-bondong sholat di Masjidil Aqsa 5 waktu untuk menjaga masjid ini dari Zionis Israel. Maka sekarang udah berapa tahun terakhir ini ada program menyediakan bus-bus, ratusan bis disediakan setiap sholat 5 waktu supaya orang-orang Islam di sekeliling Baitul Maqdis di wilayah Palestina untuk berbondong-bondong sholat jamaah di sana. Ya, sebab kalau di masjid kosong nggak ada yang sholat kan diambil Israel, betul. Ya. Ini cara kita supaya masjid itu makmur, supaya masjid itu tidak sepi jamaah, supaya diadakan di situ kegiatan-kegiatan. Kita di sini enak, Pak. Sholat 5 waktu aman, bisa berjamaah, bisa ngaji, bisa taklim, bisa macam-macam, bisa itikaf. Kalau di sana di bawah tondongan senjata, tidak aman. Sewaktu-waktu bisa dibubarkan, sewaktu-waktu bisa ditutup tuh masjid. Pintu gerbangnya semua ditutup. Itulah waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Kata Buya Muhammad Nasir, ya, beliau pernah bertanya atau ditanya, benarkah isu Palestina ini sekedar perebutan wilayah? Saudara tahu yang biasa rebutan wilayah siapa? Geng, preman, ya kan? Ya, preman ini suka rebutan wilayah. Ini bukan soal geng-gengan, bukan preman pengen menguasai satu wilayah. Ya, ini bukan perkara dunia. Kalau perkara dunia kita bisa negosiasi, bisa kita cincai. Ya, bikin kesepakatan, udah selesain aja. Kompensasinya apa? Lu jangan di sini dong. Ya, jangan malak di sini, jangan merebut wilayah ini. Kan pemerintah DKI bisa melakukan itu. Ya, ini bukan soal kita berhadapan dengan preman mau merebut wilayah karena urusan duit dunia. Tapi Israel ingin menguasai Masjidil Aqsa itu karena motif ideologis agama. Ya. Mereka ingin membangun kuil Sulaiman itu di atas reruntuhan Masjidil Aqsa. Mereka ingin hancurkan dulu Masjidil Aqsa, ya, dan akan dibangun kuil Sulaiman baru. Maka ketika tahun berapa itu? 2018 ya. 2017-18 yang lalu ketika Trump menyetujui proposal Israel untuk menjadikan Al-Quds sebagai ibu kota Israel, itu dihadiahkan lukisan foto lokasi Masjidil Aqsa dari PM Israel kepada Presiden Amerika. Itu di foto itu, lukisan itu gambarnya udah nggak ada Masjidil Aqsa, tapi udah diganti dengan gambar kuil Sulaiman. Nah itu ya. Ideologis Pak mereka, Pak. Kalau kita mengatakan gampang kita cincai aja, apa sih masjid kan bisa direlokasi. Iya, kalau di DKI masjid direlokasi boleh ya. Lokasi masjid strategis, mau bangun mall, ada pengembang majuin proposal, minta izin ke Pemda DKI, minta izin masyarakat, udah kita relokasi, ganti yang lebih gede, lebih bagus. Bisa kita negosiasi. Ya. Kalau Masjidil Aqsa nggak bisa. Ini disebutkan dalam Quran, ini disebutkan dalam hadis, dia itu wakaf milik umat Islam, nggak bisa. Siapapun penguasa negeri Muslim tidak bisa mengatasnamakan umat Islam untuk menjual Baitul Maqdis atau menegosiasikan Masjidil Aqsa supaya diganti menjadi kuil Sulaiman, lalu masjidnya dipindah, direlokasi ke tempat lain. Kagak bisa, bos. Emangnya lu siapa? Ya. Ini ardul mahsyar wal mansar. Ini negeri Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Ini wasiatnya Rasulullah supaya kita jaga itu masjid. Gak boleh dirubah lokasinya. Ya, maka coba lihat ini. Ya, mereka
ditanamkan satu cita-cita. Anak-anak Israel itu Pak, dari sekolah, dari TK, SD, udah diajarin. Nih, tugas mulia kalian, tugas suci kalian, kalau kalian menjadi warga negara Israel yang baik, ya, ilmu boleh kalian kuasai, apa saja boleh, tapi harus punya satu tujuan, cita-cita bersama. Apa? Mendirikan negara Yahudi, ya, sebagai tempat diaspora mereka berkumpul di situ, dan mendirikan Haikal Sulaiman kembali di tempat Masjidil Aqsa. Itu diajarkan di kurikulum mereka, sekolah-sekolahnya. Ya.